Halo Sobat Sipil, pada video analisis numerik kali ini kita akan belajar mengenai kesalahan relatif dan kesalahan absolut. Namun sebelumnya kita lihat dulu definisi dari analisis numerik. Analisis numerik adalah teknik di mana masalah matematika itu diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan pengoperasian aritmatika. Dengan menyederhanakan matematika tingkat tinggi menjadi operasi aritmatika dasar. Nah, penyelesaian analisis numerik menggunakan dua perangkat penting dalam repertoar teknik, yaitu matematika dan komputer, sehingga sering disebut juga dengan matematika komputer. Nah, banyak persoalan yang dijumpai di bidang teknik yang belum memiliki metode penyelesaian yang eksak, sehingga digunakan beberapa cara pendekatan. Misalnya yang pertama, pendekatan atau penyederhanaan perumusan persoalan sehingga dapat diselesaikan secara eksak. Yang kedua, mengusahakan diperolehnya jawaban pendekatan dari persoalan yang perumusannya eksak. Dan yang ketiga, gabungan kedua cara tersebut di atas. Nah, analisis numerik tidak mengutamakan diperolehnya jawaban yang eksak atau tepat, tetapi mengusahakan perumusan metode yang menghasilkan jawaban pendekatan yang berbeda dari jawaban eksak sebesar suatu nilai yang dapat diterima berdasarkan pertimbangan praktis. Ada toleransi kesalahan, tetapi cukup memberi gambaran terhadap permasalahan yang dihadapi. Kita sekarang masuk ke kesalahan. Kita mulai mengenal apa penyebab dari kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan bawaan. Terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data, membaca skala, atau kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kita salah membaca data, kita salah menginput data, kita salah dalam mengolah data. Itu kesalahan bawaan. Yang kedua adalah kesalahan pembulatan. Terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari sebuah bilangan. Kita mengenal ada pi. Pada saat kita mau menghitung luas lingkaran, mau menghitung keliling lingkaran, ada pi 22/7. Kita sering menggunakan angka 3,14 untuk memberi nilai pada pi. Sesungguhnya pi itu adalah sebuah bilangan seperti ini, 3,141592 dan seterusnya. Dan kita bulatkan hanya dengan menggunakan 2 digit di belakang desimal saja. Nah, akibat pembulatan seperti ini akan terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya muncul karena pembulatan, karena kita tidak memperhitungkan beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Nah, penyebab ketiga adalah kesalahan pemotongan. Terjadi karena tidak dilakukannya hitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar. Misalnya, kita punya fungsi e pangkat x. Fungsi e pangkat x itu adalah dapat direpresentasikan dengan sebuah deret tak terhingga seperti ini. 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah x pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah x pangkat 4 dibagi 4 faktorial ditambah x pangkat 5 dibagi faktorial dan seterusnya. Sebuah deret tak terhingga. Nah, kita pada saat melakukan perhitungan, mungkin kita hanya menggunakan beberapa suku pertama saja. Kita memotong suku-suku di belakangnya, kita tidak hitung. Akibatnya apa? Ada kesalahan. Nah, nanti ada dua macam kesalahan.
Ya, yang pertama adalah kesalahan absolut dan nanti ada kesalahan relatif. Kita mulai dengan kesalahan absolut. Ya. Hubungan antara nilai eksak, nilai perkiraan, dan kesalahan ini dapat diberikan dalam bentuk seperti ini. Ya, di mana P ini adalah nilai eksak, P bintang ini adalah nilai perkiraan yang kita dapatkan dari numerik, ya, dari penyelesaian numerik, ditambah dengan kesalahan yang terjadi. Jadi nilai perkiraan kita kalau ditambah dengan kesalahan itu akan menjadi nilai eksak. Nah, kesalahan di sini adalah kesalahan terhadap nilai eksak. E-nya besar, ya, error. E-nya yang kedua adalah eksak. Ya. Nah, sehingga diperoleh bahwa kesalahan adalah perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Jadi E di sini akan sama dengan P dikurangi dengan P bintang. P bintangnya pindah ruas jadi negatif. Ya, jadi kesalahan adalah perbedaan antara nilai yang eksak dengan nilai perkiraan kita. Nah, bentuk kesalahan seperti ini ya, disebut dengan kesalahan absolut. Kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan. Dia hanya memperlihatkan besarnya kesalahan, bukan tingkat kesalahan. Kita lihat contoh. Hasil pengukuran panjang jembatan dan paku memberikan hasil 9.999 cm dan 9 cm. Apabila panjang yang benar adalah 10.000 cm dan 10 cm, hitung kesalahan absolutnya. Jadi misalkan kalau kita meminta ya, dua orang, si A dan si B. Si A kita minta menghitung panjang jembatan. Si B kita minta menghitung panjang paku. Kita akan melakukan ngetes ya. Si A dan si B lebih pintar mana dalam menghitung panjang. Kita tahu sebenarnya panjang jembatan adalah 10.000 cm dan panjang paku adalah 10 cm. Si A yang diminta menghitung panjang jembatan memberi laporan pengukuran ya, bahwa panjang jembatannya adalah 9.999 cm. Si B yang disuruh menghitung panjang paku, dia memberi laporan bahwa panjang pakunya adalah 9 cm. Nah, sekarang kita hitung berapa kesalahan absolut pengukuran panjang jembatan. Ya. Kesalahan sama dengan nilai eksak dikurangi dengan nilai perkiraan atau nilai pengukuran kita. Ya. Kita akan dapatkan bahwa kesalahan absolut pengukuran panjang jembatan adalah 1 cm. Nah, kemudian berapa kesalahan absolut pengukuran panjang paku? Ya. Nah, kesalahan absolut pengukuran panjang paku itu akan sama dengan 10 cm nilai eksaknya dikurangi dengan 9 cm nilai pengukurannya. Kesalahannya akan sama dengan 1 cm. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa dengan hasil kesalahan absolut ya, ini menunjukkan besarnya kesalahan. Si A dan si B melakukan kesalahan sama-sama 1 cm. Ya. Akibatnya apa? Kita tidak mengetahui. Ya. Kalau hanya melihat angka akhir di sini. Ya. Kalau kita tidak tahu si A dan si B itu disuruh mengukur panjang apa. Ya. Dengan hanya mengetahui bahwa si A itu mempunyai kesalahan absolut 1 cm, si B itu mempunyai kesalahan absolut 1 cm, kita tidak tahu si A dan si B itu lebih pintar mana dalam mengukur panjang. Kecuali kita tahu bahwa si A itu diminta mengukur panjang jembatan, hasilnya seperti ini, ya. Si B diminta mengukur panjang paku, hasilnya ini. Tapi kalau kita tidak tahu latar belakangnya, ya, mereka dites dengan cara seperti apa, kita akan bingung menentukan si A atau si B yang lebih pintar dalam mengukur panjang. Nah, itu adalah kesalahan absolut. Kemudian ada kesalahan relatif. Ya. Pada kesalahan relatif, ya,
besarnya tingkat kesalahan dapat dinyatakan ya, dengan membandingkan kesalahan yang terjadi dengan nilai eksaknya. Jadi kesalahan yang kita dapatkan tadi ya, yang merupakan selisih antara nilai eksak dengan nilai perkiraan, ya, kita bandingkan dengan nilai eksaknya, kemudian dikalikan dengan 100%. Ini adalah kesalahan relatif. Simbolnya adalah epsilon E. Ya, epsilon ini untuk kesalahan relatif ya, terhadap nilai eksak E. Nah, untuk contoh yang sama, si A dan si B tadi, ya, kita hitung kesalahan relatifnya. Kesalahan relatif dari si A yang diminta mengukur panjang jembatan, ya, itu akan sama dengan ya, 1 cm ya, kesalahannya dibagi dengan 10.000 cm panjang eksaknya dikali 100%. Kita dapatkan sama dengan 0,01%. Bagaimana dengan si B yang diminta mengukur panjang paku? Kesalahan relatifnya akan sama dengan 1 cm ya, dibagi 10 dikali 100%. Kita akan dapatkan sama dengan 10%. Nah, kalau kita melihat hasil kesalahan dari kesalahan relatif ya, tanpa kita perlu mengetahui si A dan si B itu diminta mengukur panjang apa sebelumnya ya, dengan hasil kesalahan relatif seperti ini, kita akan tahu bahwa si A ya, dengan kesalahan relatif 0,01% ini itu jauh lebih baik dalam mengukur panjang dibandingkan si B yang sampai menimbulkan kesalahan relatif sebesar 10%. Ini adalah keunggulan dari kesalahan relatif. Kita bisa mengukur, bisa melihat berapa tingkat kesalahan yang terjadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Pada persamaan-persamaan tadi, ya, kesalahan dibandingkan terhadap nilai eksak. Ya. Nah, dalam analisis numerik, ya, kadang nilai eksak tersebut tidak diketahui. Atau dalam kenyataannya, kalau kita sudah tahu nilai eksaknya, ya, buat apa kita melakukan analisis numerik? Mestinya kan analisis numerik itu kita gunakan pada saat kita kesulitan dalam mendapatkan nilai eksak. Nah, kalau kita tidak bisa mendapatkan nilai eksak, terus bagaimana menghitungnya? Nah, penyelesaian sering menggunakan pendekatan secara iteratif, di mana nilai perkiraan sekarang dibuat berdasarkan nilai perkiraan sebelumnya. Nilai perkiraan iterasi pertama ya, itu akan membuat nilai perkiraan baru di iterasi kedua, dan seterusnya yang baru di iterasi ketiga. Dalam hal ini, kesalahan adalah perbedaan antara nilai perkiraan sekarang, ya, nilai perkiraan terbaru, dengan nilai perkiraan sebelumnya. Dan kesalahan relatifnya diberikan dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi ini adalah nilai perkiraan paling akhir, ya, nilai perkiraan sekarang, nilai perkiraan terbaru, ya, dikurangi dengan nilai perkiraan sebelumnya, dibagi dengan nilai perkiraan terbaru atau nilai perkiraan sekarang, dikali 100%. Notasinya di sini epsilon A. Ya, kalau tadi kan tingkat kesalahan atau kesalahan relatif itu kan epsilon E. Kesalahan relatif terhadap nilai eksak. Kalau di sini epsilon A, kesalahan relatif ya, terhadap nilai perkiraan aproksimasi. Kita lihat contoh ya. Fungsi eksponen ya, yang tadi E pangkat X dipresentasikan dalam bentuk delta terhingga seperti ini. 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial dan seterusnya ya. Di sini mesti tambah lagi X pangkat 5 dibagi 5 faktorial ditambah X pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Hitung kesalahan yang terjadi dari nilai E pangkat X ya. Seandainya X-nya adalah 0,5, jadi E pangkat 0,5
apabila hanya diperhitungkan beberapa suku pertama saja. Nilai eksaknya dari E pangkat 0,5 itu sama dengan 1,648721271. Nilai eksak ini kita dapatkan dari kalkulator ya, anggap itu adalah nilai eksaknya. Nah, sekarang kita mau menghitung ya, hasil dari E pangkat 0,5 ya, dengan beberapa suku pertama saja dari delta terhingga seperti ini, dan kita mau menghitung kesalahannya. Nah, kita coba selesaikan. Ini deretnya. Untuk penyelesaiannya saya buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan hanya satu suku saja, jadi kita mengabaikan suku-suku di belakangnya, maka hasilnya E pangkat 0,5 itu akan sama dengan 1. Ya, kita tulis di sini sama dengan 1. Berapa epsilon E-nya? Berapa kesalahan terhadap nilai eksaknya? Nilai eksaknya tadi kan sama dengan 1,648721271. Nah, kesalahan terhadap nilai eksak itu sama dengan nilai eksak dikurangi dengan hasilnya. Hasil pada saat kita menggunakan hanya satu suku saja dibagi dengan nilai eksak. Akan sama dengan 39,346937. Kemudian berapa epsilon A-nya? Berapa epsilon kesalahan relatif terhadap nilai aproksimasinya? Nah, karena kita baru punya satu hasil, ya, kita belum bisa mencari berapa kesalahan relatif terhadap nilai perkiraannya. Nah, sekarang kita tambah sukunya. Ya, kita menggunakan dua suku, 1 dan X. Tadi kan E pangkat 0,5 yang mau kita cari akan sama dengan 1 ditambah X, X-nya 0,5. 1 ditambah 0,5 itu sama dengan 1,5. Berapa kesalahan terhadap nilai eksaknya? Sama ya, rumusnya adalah nilai eksak kita dikurangi dengan hasil kita dibagi dengan nilai eksak. Akan sama dengan 9,020401. Kemudian berapa nilai epsilon A-nya? Ya, epsilon A kita dapatkan dari hasil sekarang atau hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil sekarang. 1,5 dikurangi 1, 0,5 ya, dibagi dengan 1,5. Kita dapatkan sama dengan 33,3333 sekian. Kalau kita pakai 3 suku, ya, suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Suku pertama nilainya 1, suku kedua 0,5, suku ketiga itu kan 0,5 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Akan sama dengan 0,125. Artinya kalau kita mau mencari nilai E pangkat X, E pangkat 0,5 dengan hanya 3 suku, itu kan sama dengan 1 ditambah 0,5 ditambah 0,125. Hasilnya sama dengan 1,625. Berapa epsilon E-nya? Epsilon E-nya akan sama dengan nilai eksak kita dikurangi dengan hasil kita dibagi dengan nilai eksak. Akan kita dapatkan sama dengan 1,438768. Berapa epsilon A-nya? Epsilon A-nya akan sama dengan hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir. Akan sama dengan 7,692308. Kita tambah lagi suku keempat ya. Suku keempat ini akan sama dengan 0,5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial ya. Hasilnya akan sama dengan 0,020833. Artinya E pangkat 0,5 kalau kita menggunakan 4 suku
itu akan sama dengan 1 ditambah 0,5 ditambah 0,125 ditambah 0,020833. Kita akan dapatkan sama dengan 1,645833. Berapa epsilon E-nya? Epsilon E-nya akan sama dengan hasil eksak kita dikurangi dengan hasil terakhir, ya. Maksudnya hasil dengan kita menggunakan 4 suku, karena kita mencari epsilon E dengan 4 suku, ya. Jadi nilai eksak dikurangi dengan hasil kita dibagi dengan nilai eksak. Kita akan dapatkan sama dengan 0,175162. Kemudian epsilon A-nya akan sama dengan hasil terakhir kita dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir kita. Nanti kita akan dapatkan sama dengan 1,265823. Kalau kita menggunakan 5 suku, berarti suku kelima ini kita hitung, ya. 0,5 pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Itu sama dengan 0,002605. Artinya kalau kita mau mencari E pangkat 0,5 dengan 5 suku, ya, kita tinggal menjumlahkan angka-angka di sini, ya. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 1,648438. Epsilon E-nya akan sama dengan nilai eksak dikurangi nilai hasil kita dibagi dengan nilai eksak. Akan kita dapatkan sama dengan 0,017212. Epsilon A-nya akan sama dengan hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir. Kita akan dapatkan sama dengan 0,157978. Kalau kita mau menggunakan 6 suku, kita tambahkan suku ke-6-nya. Suku ke-6-nya akan sama dengan X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Atau 0,5 dipangkat 5 dibagi 5 faktorial. Akan kita dapatkan sama dengan 0,00026. Artinya E pangkat 0,5, kalau kita menggunakan 6 suku, kita jumlahkan semua angka di sini, ya. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 1,648698. Berapa epsilon E-nya? Rumusnya tetap sama. Nilai eksak dikurangi dengan hasil kita dibagi dengan nilai eksak. Kita akan dapatkan sama dengan 0,001417. Berapa epsilon A-nya? Akan sama dengan hasil terakhir kita dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir kita. Kita akan dapatkan sama dengan 0,015795. Ini jawabannya dengan menggunakan beberapa suku pertama. Kita ambil contoh dengan 6 suku pertama. Nah, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Sama, ya, deret. Kita mau cari kesalahannya. Fungsi sinus, ya, dipresentasikan dalam bentuk deret tak terhingga seperti ini. Sin X sama dengan X dikurangi X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurangi X pangkat 7 dibagi 7 faktorial dan seterusnya, ya. Ditambah X pangkat 9 dibagi 9 faktorial dikurangi X pangkat 11 dibagi 11 faktorial dan seterusnya. Hitung kesalahan yang terjadi dari nilai sin setengah pi, ya, apabila hanya diperhitungkan beberapa suku pertama saja. Nilai eksak dari sinus setengah pi itu kan sama dengan 1, ya. Sinus 90 sama dengan 1. Nah, kita coba selesaikan. Ini deretnya tadi, ya. Sama seperti tadi, kita coba selesaikan dengan menggunakan tabel, ya. Kalau kita hanya pakai satu suku saja, ya, sin setengah pi tadi, ya, akan sama dengan 1,571429. Pi-nya kan tadi, X-nya tadi kan setengah pi, ya.
3,14 sekian dibagi 2. Kita dapatkan 1,57 sekian. Ini hasilnya kalau kita hanya menggunakan satu suku saja. Berapa epsilon E-nya? Kita lihat dulu, tadi kan nilai eksaknya itu adalah 1. Berarti epsilon E-nya akan sama dengan nilai eksak kita dikurangi dengan hasil yang kita dapatkan dibagi dengan nilai eksak. Kita dapatkan sama dengan min 57,142857. Berapa epsilon A-nya? Karena kita baru menggunakan satu suku saja, kita belum bisa mengetahui ya, berapa epsilon A-nya. Sekarang bagaimana kalau kita pakai dua suku? Ya, kita lihat suku kedua kita, berapa nilainya? Setengah pi pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 0,646745. Artinya, kalau kita mau mencari sinus setengah pi, ya, dengan hanya dua suku, itu akan sama dengan 1,57 sekian dikurangi dengan 0,6467 sekian. Hasilnya akan sama dengan 0,924684. Berapa epsilon E-nya? Epsilon E-nya sama dengan 1 dikurangi hasil, ya, nilai eksak dikurangi hasil, dibagi dengan nilai eksak. Kita dapatkan sama dengan 7,53158,7. Epsilon A-nya berapa? Epsilon A-nya berapa? Epsilon A-nya kan sama dengan hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir. Akan kita dapatkan sama dengan 69,942197. Kalau kita pakai tiga suku pertama, kita lihat suku ketiga kita ya. Setengah pi pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Kita akan dapatkan sama dengan 0,0798853. Artinya sinus setengah pi itu akan sama dengan 1,57 sekian dikurangi 0,646 sekian ditambah 0,0798 sekian. Hasilnya akan sama dengan 1,004537. Kalau kita hitung berapa epsilon E-nya, itu akan sama dengan hasil eksak kita dikurangi dengan hasil kita dibagi dengan hasil eksak. Kita akan dapatkan sama dengan 0,453730. Epsilon A-nya berapa? Sama dengan hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir. Kita akan dapatkan sama dengan 7,949246. Kalau kita pakai 4 suku saja, suku keempat kita akan sama dengan setengah pi dipangkatkan 7 dibagi 7 faktorial. Hasilnya nanti akan sama dengan 0,004695. Berarti sin setengah pi dengan menggunakan 4 suku akan sama dengan 1,57 sekian dikurangi 0,646 sekian ditambah 0,079 sekian dikurangi 0,0046 sekian. Akan kita dapatkan sama dengan 0,999842. Epsilon E-nya berapa? Epsilon E-nya akan sama dengan nilai eksak dikurangi dengan hasil kita dibagi dengan nilai eksak. Akan sama dengan 0,015766. Epsilon A-nya akan kita dapatkan dari hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir. Itu akan kita dapatkan sama dengan 0,469570. Kalau kita menggunakan 5 suku, berarti kita butuh suku kelima di sini ya, masih plus X pangkat 9 dibagi 9 faktorial. 0,5 pangkat 9 dibagi 9 faktorial. Kalau kita hitung itu sama dengan 0,000161. Berarti hasilnya kan sama dengan 1,57 sekian dikurangi 0,64 sekian
ditambah 0,07 sekian dikurangi 0,004 sekian ditambah 0,000161. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 1,000003. Epsilon E-nya akan sama dengan hasil eksak dikurangi hasil kita dibagi hasil eksak. Kita akan dapatkan sama dengan 0,000336. Epsilon A-nya akan sama dengan hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi hasil terakhir. Akan kita dapatkan sama dengan 0,016106. Kita lihat di sini, setiap kali kita menambahkan suku pada deret kita, kesalahan relatif yang kita dapatkan itu semakin lama semakin kecil. Artinya, hasil yang kita dapatkan semakin lama semakin mendekati nilai eksak. Oh ya Sobat Sipil, harusnya epsilon E dan epsilon A ini ya, hasilnya tuh diberi tanda mutlak. Artinya harusnya meskipun negatif nanti dipositifkan. Namun di sini saya tetap menampilkan tanda negatif di sini dengan tujuan supaya kita tahu apakah hasil yang kita dapatkan ini nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai eksak. Kalau kesalahan relatif terhadap nilai eksak ini tandanya negatif, artinya hasil yang kita dapatkan ini nilainya lebih besar daripada hasil eksak. Kalau pada epsilon A, artinya hasil yang terakhir itu lebih kecil dibandingkan hasil sebelumnya, maka tandanya negatif. Ya, tapi kalau kita melihat pada buku-buku numerik yang lain, itu biasanya langsung diberi tanda mutlak, langsung dipositifkan. Ya, silakan Sobat Sipil mau menggunakan yang mana bebas. Kita lihat contoh 5, contoh terakhir di video ini. Ya. Fungsi kosinus dipresentasikan dalam bentuk deret tak terhingga seperti ini. Cos X sama dengan 1 dikurangi X pangkat 2 dibagi 2 faktorial, ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial, dikurangi X pangkat 6 dibagi 6 faktorial, dan seterusnya. Hitung kesalahan yang terjadi dari nilai kosinus sepertiga pi apabila hanya diperhitungkan beberapa suku pertama saja. Hasil eksak dari cos sepertiga pi, cos 60, itu sama dengan 0,5. Ini deretnya, ya. Kita buatkan tabelnya dulu. Kalau kita hanya menggunakan satu suku pertama saja, maka kosinus sepertiga pi akan sama dengan 1. Ya. Hasilnya sama dengan 1. Epsilon E-nya akan sama dengan hasil eksak kita 0,5 dikurangi dengan hasil yang kita dapatkan dibagi dengan hasil eksak. Kita akan dapatkan sama dengan 100%. Epsilon A-nya belum bisa kita cari ya karena kita baru punya satu hasil perkiraan. Nah, kalau kita pakai dua suku berarti kita punya suku kedua ya. X pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Sepertiga pi pangkat 2 ya, dibagi 2 faktorial. Kita akan dapatkan sama dengan 0,548753. Itu hasilnya akan kita dapatkan 1 dikurangi 0,548753, kita akan dapatkan sama dengan 0,451247. Epsilon E-nya akan sama dengan hasil eksak dikurangi dengan hasil yang kita dapatkan di sini dibagi dengan hasil eksak. Akan sama dengan 9,750567. Epsilon A-nya akan sama dengan hasil terakhir kita dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir. Kita akan dapatkan sama dengan 121,608040%. Kalau kita tambah suku ketiga ini akan punya nilai sepertiga pi di pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Akan sama dengan 0,050188. Hasilnya akan sama dengan 1 dikurangi 0,54 sekian ditambah 0,05 sekian.
akan kita dapatkan sama dengan 0,501435. Epsilon E-nya akan sama dengan hasil eksak kita dikurangi dengan hasil yang kita dapatkan dibagi dengan hasil eksak. Akan sama dengan 0,287089. Epsilon A-nya akan sama dengan hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir. Kita akan dapatkan sama dengan 10,00 sekian persen. Kalau kita tambah suku keempat kita di sini akan punya nilai 1/3 pi pangkat 6 dibagi 6 faktorial akan sama dengan 0,001836, sehingga nanti hasilnya akan sama dengan 1 dikurangi 0,54 sekian ditambah 0,05 sekian dikurangi 0,0018 sekian, akan kita dapatkan sama dengan 0,4995999. Epsilon E-nya akan kita dapatkan sama dengan nilai eksak kita dikurangi dengan hasil kita dibagi dengan hasil eksak kita. Ya, akan kita dapatkan sama dengan 0,08%. Epsilon A-nya akan kita dapatkan dari hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir. Akan kita dapatkan sama dengan 0,367507%. Dan kalau kita mau pakai 5 suku kelima kita akan sama dengan X pangkat 8 dibagi 8 faktorial. Nilainya akan sama dengan 1/3 pi pangkat 8 dibagi 8 faktorial, yaitu 0,000036. Hasilnya akan sama dengan 1 dikurangi 0,548 sekian ditambah 0,05 sekian dikurangi 0,0018 sekian ditambah 0,000036. Hasilnya akan kita dapatkan sama dengan 0,499635. Epsilon E-nya akan kita dapatkan dari hasil eksak kita dikurangi hasil kita dibagi dengan hasil eksak, akan sama dengan 0,072927. Epsilon A-nya akan kita dapatkan dari hasil terakhir dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil terakhir. Kita dapatkan sama dengan 0,007202. Nah, demikian Sobat Sipil, video kita yang pertama untuk analisis numerik. Kita sudah belajar bagaimana itu kesalahan terjadi, penyebabnya, kemudian kesalahan terhadap nilai eksak, ya, baik itu dari kesalahan absolut maupun kesalahan relatif, dan kesalahan relatif terhadap nilai aproksimasi. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.